Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah Penunduk Sejagat Pusaka Nabi Sulaiman. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Sila subscribe, like, dan komen di ruangan dan butang-butang yang terdapat di bawah video ini. Ilmu penunduk adalah ilmu yang jika diamalkan oleh orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang menepati kualiti tertentu, maka ia boleh digunakan untuk tujuan meningkatkan wibawa, dihormati dan disegani, menyerlahkan kepimpinan, dimuliakan atau seumpamanya. Orang-orang yang memandang atau mendengar suaranya boleh menjadi lemah hatinya, menurut kata-katanya, tidak melawan, dan lain-lain. Maknanya penunduk yang dimaksudkan adalah lebih luas takrifnya ya teman-teman. Bukan saja boleh menundukkan seseorang atau makhluk-makhluk tertentu, malah juga untuk tujuan wibawa, kehormatan, dituruti, melemahkan, atau lain-lain seperti yang dijelaskan di atas tadi. Penunduk sejagat seperti yang tertulis pada tajuk video ini pula, maksudnya adalah ilmu atau amalan ini bukan hanya khusus ditujukan kepada manusia sahaja, malah juga kepada makhluk-makhluk selain manusia seperti jin, syaitan, haiwan, tumbuhan, juga perkara atau benda-benda tertentu seperti senjata, api, racun, atau seumpamanya. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan sejagat yang tertulis di dalam tajuk video ini ya teman-teman. Ringkasnya, ia adalah sebuah amalan penunduk untuk tujuan yang berbagai dan serbaguna, bukan hanya manusia, malah juga selain manusia seperti dijelaskan tadi. Saya lanjutkan saja ya teman-teman. Bacaan amalan ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 7 petala langit, 7 petala bumi, yang tajam jadi tumpul, yang bisa jadi penawar, yang keras jadi lembut, yang gagah jadi penakut, yang panas jadi sejuk, yang berat jadi ringan, yang bernyawa tunduk patuh mendengar seruanku. Berkat pusaka Nabi Sulaiman, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah bunyi bacaannya ya teman-teman. Jika kita lihat pada bacaannya tadi, nampaknya ia merupakan sebuah doa berkias, yakni yang juga dipanggil jampi. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan 2 kalimah syahadah. Di perenggan awal bacaan jampi tersebut terkandung sebuah ayat yang diambil dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman dan kandungannya yakni seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surah An-Naml ayat 30. Ayat ini berkisar pada kisah di mana burung hudhud telah mengkabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang keagungan sebuah kerajaan, yakni negeri Sabah, yang diperintah oleh seorang ratu dari keturunan jin, yakni Ratu Balqis. Namun sayangnya mereka menyembah matahari dan tidak beriman kepada Allah. Setelah diceritakan oleh burung hudhud itu, Nabi Sulaiman pun menghantar surat kepada Ratu Balqis tadi, yakni melalui burung hudhud. Itulah kisah tersirat di balik sepotong ayat tadi ya teman-teman. Sebuah ayat berwasilah keberkatan Nabi Sulaiman alaihissalam dan di dalamnya terdapat asma-asma Allah. Menyusul ayat tadi terdapat bacaan-bacaan yang seirama, yakni seakan seloka. Begitulah bahasa orang-orang tua kita dahulu kala ya teman-teman. Ia adalah cara orang-orang tua dahulu kala menyampaikan hajat di hati mereka. Saya lanjutkan saja ya. Cara melakukan amalan ini adalah seperti berikut. Pertama, sebagai penunduk manusia. Dibacakan 1 atau 3 kali sewaktu keluar rumah semasa ingin menghadapi pembesar-pembesar atau orang-orang yang berpengaruh, semasa ingin bertemu kekasih hati atau istri yang marah-marah, semasa ingin berucap atau lain-lain. Boleh dibacakan pada air untuk diminum atau dibacakan pada minyak wangi untuk digunakan atau lain-lain. Kedua, sebagai doa perlindungan diri.
Dibacakan 1 atau 3 kali. Suatu ingin berhadapan dengan musuh, suatu pergi ke hutan untuk berburu, suatu ingin ke laut menangkap ikan, suatu berhadapan dengan haiwan buas atau berbisa, sewaktu turun ke sungai, suatu berhadapan dengan anjing buas atau seumpamanya. 3. Menjadikan senjata tidak berfungsi. Dibacakan 1 atau 3 kali dan hembuskan ke arah musuh yang bersenjata. 4. Semasa menghadapi kebakaran. Dibacakan 1 atau 3 kali dan ditiupkan ke arah tubuh badan. 5. Semasa mengangkat beban yang berat. Dibacakan 1 atau 3 kali sebelum melakukan kerja berat. 6. Sebagai penawar racun atau santau. Dibacakan 1 atau 3 kali sebelum minum atau makan. 7. Dan lain-lain mengikut kesesuaian. Ringkasnya, amalan ini sebenarnya serbaguna dan ia boleh digunakan untuk berbagai situasi, yakni dengan izin Allah. Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah amalan penunduk sejagat pusaka Nabi Sulaiman itu tadi ya teman-teman. Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan amalan lillahi ta'ala kita. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like, dan komen ya. Sekian saja saya akhiri dengan Assalamualaikum.